Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Mustamil. Beri tepuk tangan untuk kerjasama. Iya, kenapa taruh bunga di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih ya dan apresiasi yang tinggi ya kepada Pak Ibnu ya sudah mengundang saya ke sini. Alhamdulillah, ini bagi saya ini adalah sebuah pertemuan silaturahim. Itu yang penting ya dalam konteks kita beragama. Saya kaget juga ya waktu Nur Rahmat kirim malam-malam kok ada flyer segala gitu ya. Sejak kapan nih kita mau bikin pertemuan yang resmi? Saya pikir cuma silaturahim, ketemu gitu ya, bicara dari hati ke hati. Ya terus ketemu seperti ini. Tapi nggak apa-apa buat saya ya, pertemuan kali ini saya akan banyak bicara tentang pengalaman ya. Jadi mungkin itu lebih baik untuk bagaimana supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tapi juga saya juga sangat merasa gembira sekali karena di dalam kesempatan ini saya diminta untuk bicara tentang bagaimana menjadi penulis yang produktif ya. Saya juga mengucapkan duka ya untuk almarhum yang telah pergi. Ya, saya pernah bertemu sekali di Jakarta waktu itu. Saya pernah sekali diperkenalkan, ini pemilik taman siswa. Terus saya mengatakan orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan itu bagi saya adalah sebuah kerja-kerja profetik ya, kerja-kerja kenabian. Karena nggak semua orang tertarik ya. Pendidikan itu sebuah pekerjaan yang tidak banyak menguntungkan secara material, sungguh ya, tetapi itu membutuhkan sebuah pengorbanan bukan hanya pengorbanan material, tetapi juga pengorbanan hal-hal yang sifatnya non material, perasaan dan sebagainya. Karena itu bagi kita yang sudah memilih fokus untuk berkarya, berkreativitas di bidang pendidikan, itu buat saya itu adalah sebuah kerja-kerja profetik, kerja-kerja kenabian, dan itu insya Allah banyak pahalanya, insya Allah. Nah, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian di sini. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sebenarnya memang mencintai ilmu ya dari sejak kecil. Saya ingat betul waktu saya masih kelas 4 SD, di lemari buku ayah saya itu sudah ada buku-buku tulisan Hayatul Muhammad ya, karya Haikal, Husain Haikal, seorang sejarawan Mesir yang sangat terkenal. Dan seperti dipersiapkan ya, tahunnya nanti saya menulis disertasi itu tentang Haikal, Husain Haikal ya, seorang sejarawan Mesir yang sangat terkenal ya. Saya menulis disertasi ini nanti melakukan penelitian ke Mesir. Saya 2 tahun ya menulis disertasi itu di Kairo. Itu kan sesuatu yang menginspirasi sejak kecil. Ya, apa yang ingin saya katakan bahwa menjadi penulis itu sesuatu yang memang harus dipersiapkan sejak kecil ya. Nggak bisa tiba-tiba saya pengen jadi penulis gitu. Nggak bisa. Itu sesuatu yang buat saya itu harus dipersiapkan. Jadi saya ingat betul waktu saya masih kecil itu di lemari buku bapak saya itu banyak sekali buku-buku yang bukan hanya berbahasa Indonesia, juga banyak berbahasa Inggris. Itulah sebabnya kenapa nanti kemudian saya mendalami bahasa Inggris, dan saya 15 tahun ya jadi dosen bahasa Inggris ya sebelum saya pindah ke isu yang lain ya. Sama dengan Pak Ibnu, dari dosen bahasa Inggris ke politik ya. Nah begitu. Jadi menurut saya itu memang pembiasaan sejak kecil. Jadi biasakanlah di rumah itu siapkan buku-buku untuk anak-anak, sehingga anak-anak itu nggak nonton sinetron, nggak nonton apa-apa. Jadi televisi itu dimatikan saja deh. Kadang-kadang saya suka melihat di rumah orang itu televisi itu kok nyala ya, terus itu nggak merasa terganggu ya dengan suara-suara begitu ya. Jadi biasakan suara itu tenang di rumah, sehingga anak-anak juga dalam suasana tenang itu bisa membaca. Biasakan berikan buku. Jadi hadiah untuk anak-anak naik kelas, kasih buku. Kalau dia dapat ranking misalnya, kasih buku. Ya, ulang tahun kasih buku.
Jadi memang kalau seperti saya, memang di rumah saya itu buku ya. Dan ibu saya itu adalah perempuan pertama di desanya yang dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di pesantren. Jadi tahun-tahun 1940 ya, ibu saya lahir tahun 30, itu dia waktu itu jalan dari kampung saya ke waktu itu pesantren DDI Parepare yang terkenal itu ya, punyanya Kiai Haji Abodal yang sangat terkenal. Itu jalan ke sana tuh 2 hari perjalanan loh, itu pun pakai truk, ya belum ada mobil di zaman itu. Dan tahu nggak, nenek saya itu menjanda di waktu masih sangat muda, jadi janda muda, tapi kaya raya. Herannya nenek saya itu seorang perempuan yang sangat perkasa. Begitu suaminya meninggal, dia harus mengambil alih semua bisnis suaminya. Jadi kakek saya itu seorang pemilik perahu pinisi begitu yang berlayar bukan hanya antar kota tapi antar negara ya, membawa barang-barang keperluan, bukan hanya keperluan keperluan makanan tetapi juga seperti besi dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Nah, begitu suaminya meninggal, nenek saya itu menjadi janda kaya. Dan herannya banyak yang melamar nenek saya itu, dia mengatakan, kamu mau menikah sama saya, tertarik sama harta saya atau tertarik pada diri saya? Jadi orang yang melamar itu kan jadi keki ya, jadi rumah papa. Nah, jiwa seperti ini tuh sudah terbawa. Jadi nenek saya tuh nggak pernah menikah lagi, single parent ya, dengan dan sisa dari peninggalan kebetulan suaminya atau kakek saya kan kaya ya, jadi alhamdulillah dia dapat menguasai harta suaminya, tetapi bukan hanya menguasai tapi mengembangkannya. Jadi nenek saya jadi seorang pedagang, tapi pedagang yang tidak bergerak, jadi hanya mempekerjakan para pedagang. Jadi dari situ dia mendapatkan keuntungan, dan dari situlah dia dapat menyekolahkan. Waktu itu 2 yang dikirim anaknya ke pesantren DDI, dan tahu nggak, seluruh kampung itu mencerca ibu saya. Loh, kok berani-beraninya kamu ngirim anak kamu ke pesantren? Apa kamu nggak takut anak kamu anak gadis kalau dia hamil gimana? Ya, bahaya kan? Jadi percercaan satu kampung itu bagi nenek saya. Nenek saya coba menjawab begini, Pak Ibnu. Loh, itu kan anak anak saya. Kenapa kamu yang pusing? Nah ini loh, kalau kita mendengarkan kata-kata orang itu nggak ada yang selesai kan? Coba bagaimana Anda semua yang para perempuan di sini di masyarakat begitu ketemu, loh kamu kok belum kawin juga? Kenapa? Begitu kita kawin, kok belum punya anak? Begitu punya anak 1, kok baru 1? Begitu 1, dapat punya anak 2, oh sudah 2 gitu. Kenapa belum tambah lagi? Begitu banyak, loh kenapa banyak anaknya? Jadi gak ada benernya gitu. Jadi kalau saya selalu mengajarkan be yourself. Punyalah prinsip dalam hidup. Kita nggak usah terpengaruh apa kata orang gitu. Kalau kita terpengaruh apa kata orang, kita nggak bisa berkembang. Karena semuanya pasti salah. Karena kebanyakan orang itu ya karena jealousnya, karena dia nggak mampu menyaingi kita ya segala macam cerita buruk dikarang, framing. Nah ini loh yang harus kita waspadai ya. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, medsos sekarang ini post-truth ya itu terjadi. Orang nggak bisa lagi melihat data tapi melihat apa yang dikatakan sudah itu diyakini. Kan itu saya selalu menganjurkan kepada kita nggak usah ya. Yang penting kita punya prinsip dalam hidup. Ini yang penting. Nah, latar belakang keluarga saya seperti ini ya. Jadi di antara 2 bersaudara ibu saya itu kakaknya kebetulan kena cacar air ya waktu di pesantren. Terus akhirnya nggak bisa melanjutkan sekolahnya. Jadi ibu saya yang selesai. Jadi perempuan pertama di desa itu yang berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat pesantren. Dan waktu itu sesuatu banget gitu ya, dimana anak-anak perempuan itu belum ada yang sekolah ya, masih begitu bahkan nggak sudah tamat SD kan mereka harus menikah. Tradisi di kita kan seperti itu. Nah ibu saya itu sudah menyalahi. Jadi ibu saya itu punya pengetahuan luar bahasa Arabnya bagus karena di pesantrennya masih zaman itu DDI sangat terkenal ya, bahasa Arabnya bagus, hafizah, lalu pengetahuannya tentang keislaman juga bagus. Nah bekal seperti inilah yang mendidik saya dan saudara-saudara saya untuk menjadi seperti sekarang. Jadi di keluarga kami itu saya ingat dulu waktu saya masih kecil, setiap pulang sekolah ibu saya tuh periksa prestasi saya, achievement saya dari sekolah itu apa. Pernah sekali waktu saya ingat sekali ya, saya dapat angka waktu itu kalau nggak salah saya dapat 5 ya, dan itu satu-satunya
pertama kali dalam pengalaman saya dan itu saya robek ya, saya merasa bersalah sekali ya, karena saya kan takut sekali. Ibu saya itu sangat galak ya, jadi mereka tuh betul ibu saya dan bapak saya nggak terlalu itu ya, ibu saya itu selalu memperhatikan yang prestasi kita, perkembangan kita ya. Nah, ibu saya selalu mendorong, kalau kamu nggak punya pekerjaan, ambil pulpen, kamu nulis pengalaman kamu tulis. Ya. Nah, ini juga kemudian menjadi cara saya dalam mengajar. Ya, saya juga mengajar dosen sudah lama. Saya bayangkan saya menjadi dosen itu sejak saya tingkat 2, waktu itu belum semester ya, masih tingkat 2. Jadi saya tingkat 1 ya di Fakultas Adab di IAIN Alauddin. Nah, begitu saya naik tingkat 2, ketua lembaga bahasa waktu itu mengatakan, kamu kok punya bakat dalam bahasa Inggris, dia bilang begitu, dan juga bahasa Arab ya. Mending kamu bantuin saya, kata dia, untuk jadi asisten dosen. Jadi saya tingkat 2 itu sudah jadi asisten dosen, mengajar tingkat 1. Jadi saya mengajar tuh udah sejak tahun 77, bayangin coba. Mungkin kalian belum pada lahir. Orang tua kalian belum lahir. Tahu gak usia saya sekarang berapa? Saya sudah 63. Tapi kalau begadang ya, menulis mungkin saya tidak mengantuk, kalian sudah pada tidur. Begitu saya punya energi yang luar biasa, Nur Rahmani bingung lihat saya. Ya. Padahal dalam sehari itu saya sibuk mengajar, meneliti, membimbing ya, kalau siapa nggak menulisnya biasanya menulis itu malam. Nah, persoalan yang paling penting dalam menulis menurut saya ini karena menurut saya itu mesti ada dari keluarga dulu, karena kalau nggak ada di keluarga yang memberikan kita memberikan kita inspirasi ya, saya pikir susah juga ya. Karena saya melihat penulis terkenal itu biasanya dia punya inspirasi. Kalau saya dari keluarga saya betul-betul, saya ingat betul waktu saya masih di SD itu buku-buku lemari buku ayah saya itu penuh dengan buku-buku, dan bayangkan kelas 4 SD saya ingat betul saya sudah membaca bukunya Haikal yang tebalnya segini tuh, Hayatul Muhammad, itu kan terjemahan yang dibuat oleh Ali Auda ya, saya ingat betul. Itu kan buku itu tertulis dalam bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Ali Auda, dan kelas 4 SD saya sudah baca buku itu. Waktu itu saya nggak pernah berpikir ya, begitu saya kemudian mengambil disertasi, lalu saya menulis tentang Husain Haikal. Ya Allah, itu kenangan waktu masih 4 SD ya, saya kemudian menulis disertasi tentang itu, dan saya satu-satunya orang yang menulis tentang Husain Haikal. Karena itu saya harus ke Mesir, karena bahan-bahannya nggak ada di Indonesia, gitu. Jadi itu betul-betul inspirasi sejak kecil. Nah, kenapa saya tertarik kepada menulis? Karena menulis itu buat saya itu adalah kerja-kerja peradaban. Seluruh peradaban manusia itu dibangun melalui tulisan, dan itulah karya yang abadi. Karena itu menulislah. Kalau Anda mengatakan bagaimana menjadi penulis, kalau saya bukan penulis yang produktif, banyak orang yang punya ribuan buku, ya tulisan buku, tapi tulisannya itu nggak mengandung sesuatu yang bernilai. Buat saya sih nggak ada gunanya juga gitu. Untuk apa punya tulisan banyak tapi nggak orang nggak membuat sesuatu tuh apa ya gitu. Tetapi menulislah dengan niat yang betul-betul tulus ya, untuk membangun ya sebuah prinsip ya, untuk membangun peradaban. Karena itu yang pertama dalam menulis menurut saya itu harus niatnya benar dulu. Kalau kalian niatnya hanya untuk naik pangkat, ya begitu aja tulisannya, hanya sekedar memenuhi kriteria. Ya hanya untuk memenuhi kriteria atau persyaratan naik pangkat, ya begitu aja hasilnya. Karena beda kalau kita tuh nulis benar-benar. Karena saya selalu ya, apa kata Rasul itu dalam hadis itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Segala perbuatan itu tergantung pada apa yang kamu niatkan. Ya. Jadi kalau hadis itu kan ceritanya panjang ya. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ada saat dikatakan situ li imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis itu panjang, tetapi intinya mengatakan semua perbuatan itu tergantung apa yang kita niatkan. Karena itu tolong deh perbaiki niat dulu. Kalau saya tuh menulis benar-benar ingin memberikan sesuatu yang dapat mengubah ya kondisi masyarakat kita. Karena kenapa tulisan saya itu lebih banyak meskipun isu perempuan itu bukan bidang studi saya,
bidang studi saya sebenarnya ada pada politik, tetapi saya nggak tertarik tuh menjadi politisi. Saya dekat dengan PDIP, tapi saya nggak tertarik tuh jadi partai politik, enggak. Ya, saya dekat sekali dengan Ibu Mega. Makanya orang-orang di partai tuh suka heran ya kepada saya. Saya nggak tertarik sama jabatan, saya nggak tertarik untuk menjadi politisi, karena buat saya ingin hidup saya yang singkat ini hanya sekali, kita semua diberikan Tuhan anugerah hidup. Bagaimana hidup itu betul bermakna untuk kemanusiaan. Oh, pernah. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saya bilang nggak. Saya menjadi orang merdeka itu buat saya segalanya. Ya, saya nggak mau kehilangan kemerdekaan saya ya. Buat saya jabatan menteri hanya 5 tahun, tapi itu untuk menjadi merdeka seumur hidup kan. Saya nggak mau diganggu-gugat oleh kemerdekaan saya. Penting sekali menjadi orang merdeka itu tidak mudah. Kita harus mengorbankan banyak hal. Tapi dengan menjadi orang merdeka, saya bisa bicara apa saja, saya bisa menulis apa saja. Ya, terserah ya. Kalau kamu tidak setuju dengan pendapat saya, kamu tulis saja buku yang lain. Ya enggak? Jadi nggak usah marah-marah gitu loh. Itulah namanya orang beradab. Kalau kamu tidak setuju dengan buku saya, kenapa kamu nggak menulis buku yang lain? Apa yang menghalangi kamu menulis? Jadi kalau hanya mencerca begitu, memaki-maki, buat saya nggak level ya. Nggak usah buang energi membalas orang-orang kayak begitu. Saya seumur hidup nggak pernah saya ngapain juga gitu. Ya kan levelnya kan cuma bisa memaki-maki ya kan. Kita kan menulis, berkarya kan, ada faktanya gitu. Jadi menulis itu pastikan niatnya itu perbaiki dulu deh. Untuk apa kamu menulis? Untuk popularitas gimana? Ya, kalaupun nanti kamu dapat popularitas karena tulisan kamu, itu bonus. Ya, kamu dapat penghargaan dengan tulisan kamu, itu bonus. Alhamdulillah ya, tulisan saya itu sejak 2004, terutama setelah saya dengan tim, bukan saya sendiri ya, tim saya itu menawarkan sebuah kantor legal draft terhadap kompilasi hukum Islam. Kan itu kan sesuatu yang itu ini banget ya, bayangkan sebuah hukum Islam yang mau dibangun, mau dibantah nih, siapa yang gak marah ya, gak semua. Tapi yang marah biasanya ulama-ulama kerocok ya. Terus sekarang saya berani mengatakan itu kan, dari ulama-ulama besar nggak ada komentar gitu. Dari ketua PBNU saya bertanya, kenapa enggak? Nggak apa sebenarnya itu sih bagus, cuma belum masanya, dia bilang begitu. Kadang-kadang saya ditelepon sama kiai-kiai besar ya, pesantren di Jawa, Musda, itu belum waktunya disampaikan. Terus saya tanya Pak Yai, kapan disampaikan? Dia diam. Kalau gitu nanti menjelang kiamat kali. Ini kan mereka menganggap bahwa masyarakat itu tuh belum siap dengan sebuah perubahan. Karena apa yang saya sampaikan itu mungkin 20 tahun yang akan datang, semua pada bilang, oh ya ternyata harus begitu toh. Salah satu dari kantor legal draft itu yang sudah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah persamaan umur minimal usia menikah antara laki dan perempuan. Bayangkan, itu baru diterima 2018 kan oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal saya tulis itu 2004 coba. Butuh waktu panjang. Dan batiku jadi akhirnya MK mau juga terima, kenapa nggak dari dulu ya nggak? Harus lama berantem dulu. Padahal kenapa sih kalau maksudnya tuh supaya usia minimal menikah itu dinaikkan laki dan perempuan itu sama-sama 19 tahun. Supaya apa? Supaya perbedaan selisih umur itu tidak menjadi alasan untuk subordinat. Saya bertanya kepada para laki-laki, kenapa sih kalian kalau mencari istri mesti cari yang lebih muda, yang lebih bodoh, gitu kan? Kira-kira alasannya apa coba? Alasannya apa coba? Nanti kalau lebih pintarin bahaya juga. Berarti kalian pengecut dong ya? Aduh. Kenapa kalian nggak tanya Pak Tibraya? Bagaimana pengalamannya punya istri kasar? Dia nggak merasa, karena bagi saya ya, terus terang, saya betul-betul kalau banyak orang marah kepada saya tuh sadar betul. Karena saya pertama kali mengatakannya 2004, saya menulis dalam buku saya, nggak ada itu ketaatan perempuan kepada suaminya, nggak ada. Perempuan itu, istri itu taatnya kepada Allah. Suami juga taat kepada Allah. Nah, bukti taatnya perempuan atau istri kepada Allah itu adalah dia nggak berani mencurangi suaminya. Dia nggak berani berbohong pada suaminya. Saya nggak berani berbohong pada, karena apa? Karena saya takut kepada Allah, bukan takut kepada suami. Loh, dia siapa? Dia kan teman baru ketemu setelah kita besar. Nggak penting
loh. Makanya saya marah sekali waktu si itu YouTuber kita si Atta Halilintar kemarin kan sama si orang dia bilang gini, kamu sekarang ya begitu kamu jadi istri saya, kamu nggak boleh macam-macam lagi karena suara suami adalah suara Tuhan. Enak aja dia, tidak marah sama dia. Kamu sejak kapan punya mandat seperti itu? Nggak bisa ya. Nah, saya sadar kalau banyak orang marah kepada saya dan juga bukan hanya laki-laki loh yang marah, banyak perempuan juga yang marah. Saya ini perempuan pembodoh banget gitu ya. Diciptakan Tuhan merdeka kok maunya dia menjadikan dirinya hamba gitu ya. Tetapi ini kenapa? Karena ada banyak hadis-hadis palsu yang menjelaskan seperti itu dan kita nggak pernah kritis membaca hadis dan kita nggak pernah kritis membaca Al-Quran. 2-0 bro. Seragam kemarin senang banget, sekarang kalau senang 2-0. Ya, jadi menurut saya menjadilah sesuatu yang karena kalau Anda menulis itu hanya mereproduksi kembali ya tulisan-tulisan yang ada. Terus pertanyaan gini, untuk apa saya baca tulisan kamu kalau itu sudah ada pada buku-buku yang lain kan? Untuk apa coba? Jadi sebelum kamu menulis, untuk apa kira-kira orang itu baca tulisan saya? Ada nggak sesuatu yang baru? Ada nggak sesuatu yang Anda ciptakan? Karena menurut saya begini ya, di dalam level atau tingkat-tingkat intelektual manusia itu ada 7 kan. Yang pertama itu ya membaca tanpa pengertian, lalu membaca dengan pengertian, ya, ada understanding kan. Yang ketiga kemampuan untuk menghayati apa yang ada di balik teks. Itu kan nggak mudah nih. Anda kan membaca teks, kira-kira apa di balik teks itu? Ya, interpretasi apa? Jadi mana apa yang terkandung? Karena itu kalau Anda membaca teks jangan terpaku pada teksnya. Kira-kira apa yang ada di balik teks itu? Nah, yang keempat itu kemampuan untuk komparasi. Yang kelima itu kemampuan untuk menghasilkan pemikiran baru dari apa yang Anda baca. Nah, yang paling tinggi itu adalah kemampuan mencipta, create. Ya, creation itu adalah sebuah kemampuan di mana Anda menciptakan tulisan, ya, tulisannya baru sama sekali, ya, yang mengcounter pandangan-pandangan yang sudah tidak relevan. Karena terus terangnya kita sedang menghadapi sebuah era revolusi industri. Sekarang sudah menuju ke era industri kelima, ya. Yang yang industri keempat itu kan sudah lewat sebetulnya. Tetapi kita di Indonesia belum apa-apa. Nah, perubahan akibat kemajuan sains dan teknologi ini juga harus direspon oleh perguruan tinggi. Karena kalau tidak, apa yang diajarkan di kampus masih seperti ini, sementara dunia luar sudah berubah total. Nah, 10 tahun ya, bukan 10 tahun, saya kira 5 tahun ke depan, beberapa pekerjaan itu sudah hilang. Kita nggak perlu lagi nanti bengkel, kita nggak perlu lagi SPBU kalau semuanya sudah serba listrik kan. Kalau mobil-mobil kita sudah serba listrik, kan tinggal main cas aja kan, seperti mainan anak-anak gitu kan, mobil-mobil gitu. Kita nggak perlu lagi. Bahkan nanti kalau yang dikembangkan oleh IBM itu dengan sebuah artificial intelligence yang bisa merekam data-data seseorang. Nah, orang nggak perlu lagi pengacara. Karena untuk apa? Nanti semua data-data kamu sudah ada di situ. Jadi kalau untuk membela apa semuanya, untuk pasal-pasal hukum semuanya sudah muncul. Bahkan nanti kalau sudah ada juga dikembangkan oleh Tesla yang terbaru. Ada suka nonton film Star Trek nggak? Kan suka ya? Nah, itu kan film fiksi pengetahuan kan? Nah, itu kan ada yang suka dipasang di sini kan sama siapa lagi namanya tokoh-tokoh saya lupa ya. Itu kan untuk melihat kondisi kesehatan kita. Nah, itu kan menarik gitu. Jadi beberapa tahun yang akan datang kita nggak perlu lagi dokter. Kita udah tahu di kondisi kesehatan kita apa nih yang salah. Nah, pekerjaan yang menurut banyak para ahli yang nggak akan pernah hilang ya sampai kiamat nanti itu adalah pekerjaan menulis. Kenapa? Karena menulis itu adalah menggunakan emosi dan pikiran, dan ini nggak bisa dipakaikan dengan komputer. Mungkin komputer bisa, artificial intelligence bisa menulis, tapi tulisan yang bagus itu tergantung pada inputnya gitu.
Dan itu inputnya pasti manusia kan, bukan sesama mesin. Karena itu menulis itu adalah sebuah pekerjaan yang nggak bisa diadopsi oleh artificial intelligence. Ini kan menarik. Karena itu kenapa mulai sekarang Anda tidak memfokuskan diri itu, sekalian juga kalian berniat untuk menjadi seorang ilmuwan. Karena saya heran ya, beberapa teman saya menjadi ilmuwan, tapi kok fokusnya kegiatannya itu kepada hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan keilmuannya. Aneh aja, kenapa kamu nggak jadi pedagang aja gitu loh? Itu kan lebih bermanfaat ketimbang kamu jadi dosen, tapi kamu tidak menghasilkan karya-karya apapun. Nah, sebuah perguruan tinggi itu ditantang berapa banyak karya ilmiah yang diberikan oleh para penulis atau para dosen yang ada di perguruan tinggi tersebut. Jadi kalau saya, alhamdulillah ya, saya ini juga buah berkah dari tulisannya. Sejak 2004 ya, kata tulisan saya itu viral mana-mana. Ingat nggak tahun 2004 itu kan masa-masa jayanya HTI ya, dengan majalah Sabili yang oplahnya sampai ratusan ribu. Setiap minggu ya, setiap minggu saya itu muncul di Sabili, tapi munculnya itu dimaki-maki habis gitu kan. Tapi buat saya itu berkah. Kenapa? Karena dialah yang memviralkan saya. Alhamdulillah. Mestinya kata Gus Dur, kamu mesti bayar ke Sabili yang mempopulerkan saya begitu. Nah, orang-orang yang punya apa ya, kata Gus Dur, nggak apa-apa. Waktu itu kan saya bangun Gus Dur, gimana sih orang-orang itu kok jahat banget. Saya ngomong apa, dibelintir apa gitu ya, itu kan jahat ya. Tapi buat saya berkah nih, pada ujungnya berkah ya. Karena dibelintir-belintir, jadi kan orang kan mau tahu, bener nih orang ini ngomong seperti ini gitu kan. Nah, jadi orang itu ngundang saya. Nanti kalau udah tahu, oh ternyata begini, salah paham. Dan mereka itu bukan salah paham, sengaja. Ya, orang-orang jahat itu sengaja. Nah, tapi kan saya selalu percaya pada keadilan Tuhan. Pada akhirnya majalah itu hancur juga. Saya nggak apa-apa itu, saya nggak pernah melakukan sesuatu, biarin aja dia. Ya, HTI juga akhirnya pada akhirnya di ban ya. Karena saya adalah orang yang pertama tahun 2000, saya sudah mengatakan ketika itu saya pulang dari sebuah konferensi internasional di Lebanon ya. Lalu saya pulang, saya ketemu dengan Pak SBY. Saya katakan Pak SBY ini adalah sebuah gerakan yang berbahaya. Tapi kata SBY, oh kamu jangan paranoid, Musda, ini kan saudara kita sesama Islam. Ya, tetapi Islamnya itu kan beda, karena dia Islam yang ingin mendirikan sebuah kehilafahan. Karena apa? Itu mengganggu ya konsentrasi sebuah negara. Nah, di mana-mana di berbagai negara Islam, kelompok ini tuh di-ban ya, diberangus. Kita paling terlambat di Indonesia, paling terlambat memberangus karena nggak punya keberanian dan nggak punya ketegasan. Pada akhirnya kan kita tahu bahwa kelompok-kelompok ini adalah ingin menghancurkan negara Indonesia dan mendirikan kehilafahan. Tapi kalau kita pikir ya, itu kan utopis. Ketika terbentuk sebuah khilafah, kira-kira khalifahnya dari mana? Nggak mau dong dia dari Indonesia, kan bukan Indonesia penggagasnya. Pastilah orang Lebanon yang pendirinya kan orang Lebanon, Taqiyuddin an-Nabhani. Nah, karena itu kita mesti menjadi kritis ya. Ya, saya berani sekali waktu itu karena saya selalu berpikir kita nggak bisa dong menghancurkan Indonesia yang sudah dibangun oleh para founding fathers and mothers kita dengan susah payah hanya untuk kepentingan jangka pendek oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. No, buat saya itu penting sekali. Nah, karena itulah saya sejak 2004 itu ya, saya pikiran-pikiran saya itu menjadi viral di seluruh dunia, terutama juga karena kelompok-kelompok yang tidak suka ini yang memviralkan pandangan saya. Alhamdulillah, jadi nggak usah bersedih hati ya kalau Anda mendapatkan caci maki atau apa. Boleh jadi itu menjadi berkah loh dalam hidup kalian. Jadi sabar aja gitu, nggak usah membalas, nggak usah buang energi ya. Jadi kata saya diingatkan dari Gus Dur, nggak usah kamu buang-buang energi untuk membalas ya kejahatan-kejahatan itu. Tenang aja, katanya itu akan menjadi berkah buat kamu. Alhamdulillah, benar. Jadi saya diundang pertama kali itu ke Islamic Law Faculty Universitas Harvard. Bayang nggak? Sebuah universitas tertua dan termegah di dunia ya. Saya pertama baca undangannya, saya pikir bener nggak sih ini Harvard University, tahu nggak sih kamu, Islamic Family Law. Ternyata di sana ada satu bagian di fakultas law-nya ya, jadi faculty law itu ada satu bagian itu jurusan namanya Islamic Law gitu. Menarik loh, coba orang-orang Barat itu tertarik juga belajar keislaman. Dan yang paling mengesankan saya waktu saya diundang ke sana itu kan mahasiswanya kumpul semua ya. Dan mereka sangat antusias mendengarkan bagaimana pembaharuan hukum keluarga yang saya gagas bersama teman-teman.
Jadi counter legal draft dari kompilasi hukum Islam itu juga ada di dalam ensiklopedia yang saya berikan itu. Ada bisa baca itu gagasan-gagasan apa saja sih yang untuk memperbaharui hukum Islam. Karena hukum Islam itu adalah buatan manusia yang merupakan interpretasi dari wahyu. Nah, wahyu ini nggak boleh diubah di otak-atik. Umat Islam itu kan suka bingung. Nah, wahyu Tuhan ini yang dalam bentuk teks-teks Al-Quran itu mutlak adanya. Itu nggak boleh diganggu-gugat. Akan tetapi tafsiran, terjemahan, interpretasi terhadap wahyu itu sepenuhnya adalah manusia, produk manusia. Karena itu bisa kita ubah. Ini loh, ya. Jadi kita tidak mengganggu Al-Quran. Yang kita ganggu itu adalah terjemahan-terjemahannya yang mengganggu perasaan kemanusiaan kita. Contohnya apa? Dulu ya masih ada terjemahannya itu begini. Kata-kata walqanitatu, ya, jadi istri-istri yang taat terus dalam kurung kepada suami. Gitu. Kok bisa ya orang memberikan terjemahan kepada suami? Tapi kok walqanituna, laki-laki yang taat kepada Allah. Begitu walqanitatu, perempuan-perempuan atau istri-istri yang taat dalam kurung kepada suami. Ini kan ngaco ya terjemahan kayak gini. Kenapa Tuhan tidak katakan kalau walqanitatu itu juga taat, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah? Sama dengan laki-laki kan. Tapi kan namanya terjemahan itu kan pasti punya tendensi kan. Terjemahan seperti itu, alhamdulillah sekarang udah terjemahan itu sudah nggak ada lagi di Departemen Agama. Tapi saya nggak tahu kalau di terjemahan di Indonesia ini kan ada banyak terjemahan versi apa gitu. Nah kalau untuk versi Departemen Agama udah hilang yang itu, udah nggak ada lagi. Misalnya menerjemahkan manusia diciptakan dari tulang rusuk. Anda tahu? Sepanjang Al-Quran itu nggak ada satupun kosakata yang bermakna tulang rusuk, nggak ada. Lalu dari mana para penerjemah ini ngambil? Oh adanya di hadis. Ya ada hadis itu memang hadis itu mengatakan bunyinya gini. Saya kalau lupa ya. Waspadalah kalian dengan perempuan karena dia itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuknya bengkok lagi. Ya meskipun sahih hadisnya, tetapi maknanya kan Al-Quran ini kan tidak mengatakan tulang rusuk. Kalau percaya sama hadis, tetapi hadis itu ya seperti dikatakan oleh banyak pakar, ya hadis itu berbicara tentang metaforis bahwa kamu jangan memperlakukan perempuan itu semena-mena, ya karena perempuan itu punya perasaan yang halus. Jadi kalau kamu kerasi dia akan patah gitu. Jadi dua makhluk yang diciptakan Tuhan ini berbeda. Jadi jangan mengatakan bahwa keadilan dan kesetaraan gender itu akan mengubah laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. No, kalian tetap pada kodratnya. Tetapi yang diinginkan adalah bagaimana kalian saling melengkapi satu sama lain dengan seluruh keunggulan dan kelemahan yang kita miliki. Karena kalau laki-laki diciptakan dengan berbagai keunggulan, perempuan juga punya banyak keunggulan. Kalian percaya nggak kalau perempuan itu punya banyak keunggulan? Gimana kalian nggak percaya? Karena itu jangan memandang sepele kepada perempuan ya. Malah kita sama perempuan. Ya syukurlah kalau begitu. Tapi takutnya bukan takut seperti takut kepada ini ya, tetapi takut itu bisa kalau saya jangan takut deh, saling mengapresiasi sebagai sesama manusia. Nah ini yang menurut saya ini penting ya. Nah waktu itu saya di Islamic Family Law, tapi apa yang saya mengesankan karena saya kalau diundang ke sebuah kampus yang megah seperti itu ya, apa yang terjadi? Jadi pada sesi kedua saya sudah bukan pembicara, saya turun ke bawah, saya berbaur dengan mahasiswa. Saya betul-betul tercengang. Kenapa? Karena ini mahasiswa Islamic Family Law School. Itu tahu nggak? Itu mahasiswa itu menulis catatannya sambil mendengarkan presentasi dari para narasumber. Presentasi itu kan dalam bahasa Inggris. Dia menulis catatannya itu dalam bahasa Arab. Keren nggak? Mahasiswaku saja S3 di UIN Jakarta nggak mampu menulis dalam bahasa Arab, menulis catatan-catatan. Ini makanya jangan pandang enteng orang-orang bule ya. Karena mereka itu benar-benar sebelum masuk ke Islamic Family Law 2 tahun dia remedial untuk bahasa Arab. Dan mereka kan belajar bahasa Arabnya kan dengan metodologi yang nggak seperti kita bosanin gitu kan. Benar-benar metodologi itu membuat kamu mampu menguasai bahasa Arab dengan baik.
Ini loh metodologi ini penting sekali loh saya nggak tahu bagaimana caranya mentransfer kemampuan. Coba ya Pak Ibnu bisa membuka satu jurusan bahasa Arab di sini, tapi dengan metodologi yang canggih, yang begitu keluar dari sini dia bukan hanya bisa menulis, tapi juga bisa berbicara dengan bagus sekali. Ini hebat sekali. Saya pulang itu saya betul-betul, ya Allah, mahasiswaku saja yang S3 di UIN Jakarta itu nggak seperti itu. Ya. Karena itu jangan kita mengabaikan kemampuan orang-orang bule yang kamu bilang itu kafir. Boleh jadi mereka bisa membaca Al-Quran dengan lebih baik daripada kalian. Kita tidak tahu, ya. Karena itu jangan menyepelekan. Nah, karena itu saya melihat ya perjalanan saya. Kalau Pak Ibnu bisa, karena saya orang bertanya beberapa negara yang kamu kunjungi, ke saya di paspor saya beberapa dari satu paspor itu saya itu udah 86 negara. Ya, Amerika yang terdiri dari 50 negara bagian itu saya hitung satu aja loh, itu satu negara Amerika. Alhamdulillah ya, ini adalah sebuah berkah dalam hidup. Maka saya tuh nggak tertarik untuk jadi apapun, karena buat saya hidup saya itu terlalu kaya ya, dengan banyak sekali pengalaman yang orang lain tuh nggak mendapatkan seperti itu. Saya kalau bukan pandemi itu lebih banyak di luar negeri daripada di Jakarta. Kadang-kadang hanya transit di bandara, pergi lagi, saya cuma minta dibekalin pakaian baru gitu, satu tas, saya ambil di bandara, berangkat lagi. Habis di jalan, bener. Jadi beberapa puluh tahun hidup saya itu, saya dari keliling dari satu kampus ke kampus yang lain, diundang dari berbagai negara. Alhamdulillah itu betul-betul ya sebuah berkah yang saya dapatkan dalam hidup saya karena menulis. Nah, yang kedua menurut saya, apa yang harus Anda tulis? Nah, menurut saya carilah isu yang betul-betul itu menjadi isu yang menyentuh persoalan-persoalan kemanusiaan yang real, sehingga tulisan kamu itu benar-benar memberikan solusi bagi berbagai problem ya dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Karena itu sebagai penulis itu memang harus diawali dengan meneliti ya, paling tidak survei apa sih masalahnya, masalah lingkungan. Kenapa sih saya kalau ke Bima nih, Murah waktu tahu sepanjang jalan sudah, aduh kenapa kok kotor sekali ya plastik di sini kok penuh gitu. Bisa nggak kita kalau mengadakan kegiatan sekarang ini nggak perlu ada botol-botol plastik, nggak perlu ada gelas-gelas plastik, masing-masing bawa tumbler. Gitu kan, jadi disiapkan saja galon di depan, jadi disampaikan aja semua peserta seminar besok datang masing-masing bawa tumbler. Kami hanya menyiapkan galon ya dengan isinya, ditaruh beberapa titik. Jadi hilang semua. Jadi kita mulai deh, nggak usah setiap pembaruan kita mulai dari diri kita. Jangan mulai dari orang lain. Mulai dari hal yang kecil. Tidak ada sampah plastik. Nah sekarang bagaimana Anda menulis yang menggugah kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Karena lingkungan kita ini seperti halnya amanah ya dari Tuhan yang saya kasih di bumi buat kamu. Kamu jaga ya, sehingga nanti generasi yang akan datang, cucu-cucu kita itu masih melihat pohon-pohon yang rindang. Tapi sekarang banjir di mana-mana kan? 20 tahun yang lalu saya sudah bilang ketika saya ke Parado, orang menebang pohon-pohon besar dalam hati saya, ya Allah, ini bakal hancur lebur nih. Banjir bandang nanti. Karena semua bencana itu adalah akibat ulah perbuatan manusia yang serakah. Padahal untuk kepentingan siapa pohon-pohon itu ditebang? Nah, saya katakan tadi, yang namanya bencana itu akan menimpa bukan saja mereka yang zalim, tapi juga orang-orang yang tidak zalim. Karena apa? Kenapa? Bencana itu datang menimpa orang yang berbuat zalim karena kezalimannya, dan menimpa orang yang tidak zalim karena diamnya. Karena itu jangan pernah diam. Kalau melihat sesuatu yang ketidakadilan, ngomong. Marah aja kamu, tapi saya sudah ngomong ya. Speak out. Tapi nggak perlu harus, kalau nggak setuju dengan rektor, nggak perlu harus bakar kampus kan. Nggak ada salah-salahnya loh kampus itu. Jadi gentleman juga, saya katakan sampaikan terus kemudian argumentasinya apa. Tapi Anda jangan demo karena dibayar ya, sorry. Itu namanya nggak manusiawi juga, Anda nggak punya prinsip. Jadi Anda tuh dibayar karena demo karena dibayar, no. Tetapi karena prinsip, ada prinsip. Tapi jangan merusak.
Ya, saya selalu mengatakan, ayo kita demo, tapi tolong ya jangan merusak. Saya itu orang pertama di kampus saya di IAIN Alauddin yang memimpin demo ke rektor. Tapi kan kita nggak bakar apa ya. Kita datang dengan baik-baik. Begini Pak Rektor, kita mau begini untuk perubahan. Kalau tidak ya mohon maaf, kami akan berusaha supaya Bapak turun. Nah gitu itu. Takut kan dia. Jadi nggak usah pakai bakar-bakaran, itu the point aja. Apa masalahnya? Gitu. Nah karena itu menurut saya ini penting sekali bagaimana kita sepanjang hidup kita itu melahirkan atau memproduksi tulisan-tulisan yang bermanfaat. Nggak perlu produktif, bukan berarti tulisan-tulisan itu betul memberikan orang enlightenment, ya, pencerahan. Orang tergugah, oh iya ya ada yang harus berubah. Nah, tahun 2008 saya menjadi supervisor untuk sebuah penelitian di Yogyakarta yang mengadakan penelitian ini P2SW-nya. Pertanyaan penelitian itu menarik. Kenapa di Yogyakarta sebagai kampus tertua dan ternama di Indonesia itu tidak banyak melahirkan profesor? Ya, ada apa perempuan gitu ya? Kenapa? Jadi ada ratusan profesor laki-laki, sementara profesor perempuannya itu hanya bisa dihitung jari, waktu itu nggak sampai 10 ya. Jadi pertanyaan penelitiannya ada apa? Apakah karena kemampuan intelektual dosen-dosen perempuannya? Nah, menulis itu kan salah satu syarat kan untuk menjadi profesor. Anda harus punya karya-karya ilmiah yang bermutu kan. Nah, karena itu kita nggak bisa nih menjawab pertanyaan itu secara suka-suka ya, tanpa ada penelitian yang mendalam. Nah, dilakukanlah penelitian. Penelitian itu mengungkapkan hal yang menarik sekali. Kenapa tidak banyak perempuan yang menjadi profesor? Apakah ada aturan? Apakah ada aturan yang melarang perempuan menjadi profesor? Dicari nggak ada aturan. Aturan itu memberikan kesempatan yang sama bagi laki dan perempuan untuk menjadi profesor. Nah, ternyata kendalanya itu adalah kendala budaya patriarkal, ya, budaya patriarki. Penelitian itu mengungkapkan menarik sekali. Rata-rata dosen perempuan baru bisa menulis itu jam 9 malam. Setelah Setelah anak-anaknya tidur dan setelah suaminya yang rewel itu tidur. 3-0. Suami yang rewel. Menurut kalian para perempuan adil nggak itu? Kok bisa seperti itu? Setelah jam 9 malam udah capek kan? Udah capek dan udah sisa-sisa waktu. Bagaimana dia akan menulis karya yang bermutu dengan sisa-sisa waktu seperti ini? Tidak adil sekali. Sementara dosen laki-laki itu bisa menulis kapan saja, di mana saja, dan dengan kondisi yang kondusif. Artinya apa? Begini, ya begitu suaminya menulis kan kebanyakan kita perempuan ya, terutama istri, itu kan kalau suami menulis ada tamu jangan ganggu bapak itu lagi menulis, anak-anak menangis jangan ganggu bapak lagi menulis. Suasana ini nggak kalian temukan. Ya, tetapi beda dengan saya alhamdulillah, makanya keuntungan personal, pengalaman ini saya akan bagi. Kenapa? Supaya tidak menjadi keuntungan saya sendiri. Saya ingin menjadi apa yang saya alami dalam hidup saya, itu bahkan menjadi sistem dan menjadi budaya yang akan datang. Ya, kalau saya menulis karena kami sama-sama saling menghargai. Kenapa ya? Karena sejak awal ini pentingnya komitmennya dalam perkawinan, itu penting sekali ada komitmen. Anda tahu nggak, dalam Islam perkawinan itu adalah mitsaqan walidot. Artinya komitmen yang sangat kokoh dan suci di antara dua orang. Ini yang nggak ada nih, nggak pernah diajarkan di masyarakat kita. Lalu kalau Anda membaca buku saya ada 5 prinsip perkawinan dalam Islam. Pertama, prinsip mitsaqan walidot, bahwa perkawinan itu adalah komitmen. Sebelum menikah harus ada komitmen dulu. Seperti Khadijah dengan Rasulullah, komitmennya itu kuat sekali. Rasul itu karena Rasul itu dalam proses penerimaan wahyu, dia berkontemplasi, bermeditasi, jadi nggak ngurusin apa-apa. Yang menjadi kepala keluarga, mencari ekonomi ya Khadijah. Semua urusan ekonomi, urusan rumah tangga diurus oleh Khadijah. Nabi itu berkonsentrasi. Itulah sebabnya mengapa Nabi itu menikah orang yang lebih tua. Pertanyaan saya, kenapa kalian nggak mau ikut sunnah Nabi? Katanya
sebagai umat Islam harus ikut sunnah Nabi. Nabi itu menikah dengan orang yang lebih tua loh, janda lagi. Bukannya itu sunnah Nabi, kenapa kalian nggak ikut? Pikiran kita ini ya. Kadang-kadang saya pikir, gimana sih para laki-laki? Masalahnya pikiran kita ini jadi muda. Nah, yang kedua itu adalah mawaddah warahmah. Prinsip kasih sayang ini penting sekali. Mawaddah warahmah itu sebuah kondisi psikologis yang nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Bagaimana kita mencintai orang lain itu apa adanya. Jadi kalau kita mencintai suami kita ya nggak bisa kita bandingkan dengan yang lain. Ya, dia adalah unik dan satu-satunya buat saya. Yang ketiga itu adalah ini. Yang ketiga yang penting sekali, muasyarah bil ma'ruf. Ya, kalau Anda baca Al-Quran dengan baik, muasyarah itu artinya kesalingan. Ya, sebuah kata kerja yang menunjukkan kesalingan. Jadi saling menunjukkan perilaku yang ma'ruf, muasyarah. Ma'ruf itu terpuji. Jadi karena itu nggak ada KDRT dalam bentuk apapun dalam rumah tangga. Karena dua-duanya ini berupaya menampilkan yang terbaik untuk pasangannya. Bukan bantu, emang kerjaan kamu. Pakaiannya pakai baju yang kotor ya. Kesetaraan luar biasa di dalam Al-Quran. Makanya orang berapa-berapa mengatakan kepada saya, Ustaz kamu kok liberal banget sih? Saya bilang saya tuh liberal karena Al-Quran. Coba prinsip musyawarah dalam Al-Quran itu artinya musyawarah itu kesetaraan dan keadilan gender. Ini yang menurut saya tafsirkan ke sana sekarang. Gimana tuh dua-duanya? Nah, yang kelima itu adalah musyawarah ya. Tetapi saya mengartikannya musyawarah itu adalah komunikasi yang akrab, hangat dan intens. Nah, tahu nggak kalian? Sebuah penelitian di Harvard University, penelitian ini 16 tahun, mencari apa sih yang membuat orang itu bahagia. Faktor yang paling kunci yang membuat seseorang bahagia itu apa? Ternyata penelitian yang panjang mengungkapkan hanya orang yang kebahagiaan itu faktor utama itu adalah adanya komunikasi yang akrab, hangat dan intens dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Nah, ini hanya bisa dibangun kalau orang itu merasa setara. Karena kalau kamu menganggap istri kamu bawahan, pasti kan nggak ada hubungan setara. Yang ada kan hubungan imperatif. Jadi kalimat yang muncul, ambilin ini, ambilin itu, ambilin. Loh, itu kok ambil gitu sih? Kamu ambil sendiri kenapa? Kalau kalimatnya minta tolong, Boleh juga, tapi tolong juga diri kamu. 5 prinsip dasar ini yang saya perkenalkan ya, tahu nggak teman-teman sekalian? Kalau saya berbicara tentang Islam di universitas terkenal di dunia, mereka bilang indah sekali ya Islam itu. Dan mereka berdecik kagum, indah sekali. Terus udah gitu ada yang bertanya, tapi kok implementasinya di lapangan kok tidak seindah yang profesor katakan, dia bilang. Ya itulah Islam, saya katakan dalam konteks normatifnya begitu indah, tapi dalam implementasinya ya seperti yang kita lihat sehari-hari ini. Ini loh pertanyaan dasar kita, kenapa kok berbeda antara apa yang ada di dalam Al-Quran dengan apa yang dalam kenyataan? Karena dalam kenyataan ini yang dibumbui dengan segala macam hadis-hadis palsu, dan Anda selalu percaya pada hadis-hadis palsu. Dan Anda tidak punya kritik sama sekali. Ini loh persoalannya. Saya tidak menegaskan semua pandangan saya itu saya gali dari Al-Quran. Saya tidak mengambil dari teori-teori Barat, enggak. Ya, menarik kalau Anda membaca buku saya selalu mulainya dengan prinsip tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Kalau Anda betul-betul percaya kepada Allah, Dialah pencipta kita satu-satunya. Karena itu dalam testimoni kita, la ilaha, tidak ada Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan yang lain itu bisa menjadi berupa ideologi, bisa berarti partai, bisa berarti organisasi, pangkat, suku, jabatan, segala macam. Ikatan-ikatan bermodel la ilaha illallah, hanya Allah. Jadi kalau Anda benar-benar bertauhid, nah pandangan tauhid seperti ini itu mau nggak mau, itu pasti membawa Anda kepada prinsip hanya Tuhan pencipta. Kalau selain Tuhan berarti apa? Kita sama-sama makhluk dong. Posisi kita kan sama-sama makhluk. Kita nggak boleh loh saling mensubordinasi satu sama lain. Itu syirik namanya.
Enggak boleh. Boleh saya jelaskan nanti. Tunggu. Berapa kosong? Belum sampai ke sana. Tauhid itu kita lihat dulu apa landasan besarnya dulu ya. Dengan tauhid pasti akan membawa kita kepada keadilan. Hanya Tuhan yang dapat menghakimi. Tuhan tidak pernah memberi mandat kepada manusia, termasuk Nabi sekalipun, untuk menghakimi bahwa kamu sesat, kamu benar. No. Nabi hanya menyampaikan, kamu mau nerima atau tidak, terserah kamu. Nah, yang ketiga, tauhid itu membawa kita kepada prinsip kebebasan. Ya, Tuhan itu menyatakan begini, terserah kamu. Ya, dalam Al-Quran dikatakan kamu mau beriman silakan, nggak mau beriman juga silakan. Tetapi kamu tahu kan konsekuensinya? Itu aja, terserah. Kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu nggak beriman seperti ini, kalau kamu beriman seperti ini. Coba Tuhan aja pencipta kita itu nggak maksa-maksain kita. Kenapa kamu kok memaksa-maksa orang lain? Supaya sama-sama baik. Kamu tidak boleh juga mengajak orang maksa surga kan? Memangnya surga itu punya kamu apa? Belum tentu juga masuk surga. Surga dan neraka itu milik Allah sepenuhnya, terserah kepada Allah. Karena itu Pak Boris mengatakan orang masuk surga, ya itu karena rahmat Allah, bukan karena kuasanya. Karena itu kamu jangan riak ya. Kan banyak orang, oh saya pasti masuk surga karena saya sudah begini. Kamu kok memaksa Tuhan untuk memvonis kamu? Emangnya kamu siapa? Rendah hatilah jadi manusia. Bukan tergantung pada amal soleh. Boleh jadi amal soleh itu karena lihat loh, kita nggak tahu. Karena hanya Tuhan yang dapat menilai, kita tidak tahu apa-apa. Nah, karena itu menurut saya, bagaimana kita melihat ya supaya untuk perbaikan ke depan ya, untuk peradaban yang lebih baik ya. Terus terang saja, saya betul-betul mengapresiasi para tulisan-tulisan para ulama terdahulu. Ya, tetapi bagaimanapun juga sebagai karya manusia tetap harus dibaca dengan kritis. Karena boleh jadi apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu itu sudah nggak sesuai dengan konteks kita sekarang. Banyak hal. Misalnya begini. Suatu ketika ya saya itu terbang ya dari Teheran ke Spanyol. Waktu itu saya sedang jam 11 ya, saya sudah mau siap-siap untuk sholat zuhur. Tiba-tiba dalam perjalanan yang begitu cepat dan dari timur ke barat, kan terbangnya dari Teheran ke Spanyol, dalam waktu 20 menit tiba-tiba sudah gelap. Perubahannya kan cepat sekali. Sekarang udah gelap. Nah, udah gelap terus lihat jam di kapal menunjukkan jam 8 malam. Sekarang kamu mau sholat apa? Tadi kamu belum sholat zuhur kan? Ini kan tidak ada dibahas di dalam kitab-kitab fikih zaman itu kan. Bagaimana perubahan waktu ya, dan sebagainya. Ini apa ya, dalam kehidupan kita sekarang gimana caranya? Ini loh, jadi ada banyak hal yang harus. Nah, kalau para ulama kita dahulu itu sudah memberikan kontribusinya yang begitu positif dan konstruktif bagi bangunan peradaban Islam, pertanyaan saya, lalu kamu ngapain dong sekarang? Apa kontribusi kamu sekarang? Ini yang saya selalu minta. Karena itu jangan mengatakan sudah selesai, peradaban itu maju terus, berkembang terus dengan segala segala perubahan yang terjadi karena kemajuan sains dan teknologi. Apalagi nanti nggak lama lagi loh kita sudah pakai hologram. Ada tahu kan hologram? Bagaimana itu nanti dalam fikih? Nggak ada di fikih itu. Cloning nggak ada di fikih. Sekarang sudah bisa loh orang ini baru pada binatang ya, bahwa telur dan sperma itu ditaruh di sebuah tempat di wadah dan dia bisa jadi. Tapi ini baru pada binatang. Tapi kalau sudah di binatang berhasil, di manusia nanti nggak lama lagi. Soal hukumnya apa coba? Nggak ada di fikih. Ini kan kemajuan sains dan teknologi itu kan membuat dia perubahan sedemikian dahsyatnya. Nah, orang-orang yang tidak mampu merespon persoalan-persoalan yang terkait dengan kemajuan teknologi ini merasa teralienasi. Akhirnya mereka larinya ya seperti tadi, membuat kelompok-kelompok fundamental seperti itu. Bahwa semuanya itu orang-orang kafir. Kita cuma bisa bilang begitu karena dia nggak mampu menjawab
menjawab persoalan-persoalan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Akhirnya dia mengatakan, oh nggak apa-apa, kita nggak maju, kita kan masuk surga. Itu kan sebuah bentuk frustrasi sebetulnya. Tidak mampu dia meng-counter ya, merespon ya persoalan-persoalan yang muncul karena kemajuan masyarakat kita. So sedih aja lihat, nah orang-orang sih nantinya segala macam dia munculkan, oh itu kan orang barat, kafir, gini-gini, kita kan nggak apa-apa masuk surga. Terus siapa yang menjamin kamu masuk surga? Gak ada jaminan buat kita. Karena itu jangan begitu Anda menganut agama Islam lalu Anda mengatakan saya bebas dari siksaan api neraka, no. Gak ada jaminan. Apa yang ingin saya katakan dalam cerita saya belum selesai tadi soal itu ya, soal soal pendidikan di Yogyakarta di UGM ya. Nah, salah satu tadi itu faktor budaya patriarkal. Kasihan, jadi dia mengatakan kasihan ya Bu, penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata dosen perempuan itu baru bisa menulis setelah jam 9 malam. Oh ya, begitu pantesan ya nggak banyak perempuan yang bisa sampai ke level puncak menjadi profesor. Terus ada lagi Bu, dia bilang begitu, hasil penelitian itu kan kita baca semuanya. Yang kedua, biasanya perempuan itu setelah menikah itu mengalami sindrom yang hilang gairahnya untuk berkarya. Jadi kalau misalnya ada urusan kenaikan pangkat misalnya sama-sama dosen, udah kamu aja deh, saya nggak bisa gitu kan. Semangatnya itu hilang, dia merasa nggak perlu lagi, udah selesai lah. Begitu dia berumah tangga udah selesai hidupnya. Lalu kalau saya bertanya, lalu kenapa kalian jadi dosen? Begitu Anda jadi dosen, tanggung jawab Anda dalam menulis, Anda harus mengembangkan ya ilmu-ilmu itu dengan baik. Nah, pengembangan itu melalui tulisan supaya nanti dibaca orang membaca tulisan Anda, orang tergugah lagi untuk menulis lagi. Jadi dengan demikianlah peradaban itu kan muncul dan bertumbuh. Jadi merespon buku ini lahir buku baru, merespon buku ini lahir buku ini. Merespon itu artinya bukan plagiat ya. Plagiat itu dosa besar buat saya. Karena itu saya selalu marah kalau ada mahasiswa saya menulis makalah dan di dalamnya dia tidak mencantumkan sumber-sumber kutipan di mana dia mengambilnya. Itu adalah sebuah kejahatan ilmiah yang paling terkutuk ya. Ya Anda harus jujur dong. Bukannya Anda sehari-hari sholat kan? Ini loh saya selalu mengatakan, ketika kita di dalam beragama juga kita harus kritisi apa? Karena dalam beragama kita tuh hanya selalu terpaku pada apa? Kepada ritualistik saja. Padahal ritualistik itu kan cuma media untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi sholat itu bukan itu tujuan akhirnya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi jadi sholat itu hanyalah pengantar supaya kamu bisa menghindarkan diri dari semua perilaku yang keji dan tidak terpuji. Nah, perilaku yang keji itu salah satunya itu adalah plagiat itu tadi. Bagaimana mungkin kamu sholat tapi juga kamu plagiarisme? Juga sholat tapi juga korupsi. Di kita kan begitu. Bahkan saya suka sedih ya, karena saya juga punya sebuah tempat konseling ya di Jakarta di mana orang-orang datang meminta advice atau juga bantuan hukum gitu kan. Saya lihat ada suami istri datang. Suaminya tuh sampai jidatnya hitam gitu ya, sebagai tanda dia rajin sholat. Gak tahu juga sih, karena banyak juga orang yang sholat tapi kok gak hitam-hitam gitu ya jidatnya. Diapain ya oleh dia ya? Karena terus terang saya melihat mertua saya, Pak Kiai itu kan mungkin gak ada orang tuanya yang sholatnya itu gak habis-habis ya. Tapi kok jidatnya kok gak hitam-hitam ya? Nur Rahma kan lihat ya, mertua saya kan tidak hitam. Kok bisa beda ya? Nah, apa yang terjadi? Jidatnya itu tapi dia melakukan DRT. Setiap kali dia memukul istrinya, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kamu saya pukul untuk menjadi wanita soleha. Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Nah, itulah tadi dua faktor itu yang sindrom. Yang disebut itu dalam bahasa psikologisnya namanya sindrom Cinderella ya. Jadi perempuan itu kalau sudah menikah tuh udah kehilangan gairah untuk berkarya, beraktivitas. Padahal perkawinan itu kan sebuah termin aja gitu loh. Termin dalam berbagai termin kehidupan kita, sebuah terminal. Ke dalam hidup kita kan banyak nih kita terminal-terminal dalam hidup kita. Jadi satu terminal. Jadi nggak usah menganggap itu sesuatu yang harus menghalangi kita menghalangi kita. Ya biasa saja lah. Ya. Yang tidak menikah pun juga buat saya nggak masalah, karena buat saya perkawinan itu bukanlah faktor yang menunjukkan kesalehan dan kewarnaan atau ketakwaan seseorang.
Banyak ulama-ulama besar yang memilih untuk tidak menikah. Coba lihat Rabi'atul Adawiyah. Dia nggak tertarik untuk menikah. Kenapa? Karena dia bilang waktu dilamar oleh Hasan Basri, sesamanya Sufi, dia mengatakan, maaf ya, kamu kalau menikah sama saya, kamu nggak punya tempat di hati saya. Karena seluruh relung hati saya itu dipenuhi cinta hanya kepada Allah, Sang Pencipta. Jadi kamu kalau jadi suami saya, kamu bukan siapa-siapa. Kamu mau nggak gitu? Percuma juga kan, jadi kita nggak usah menikah, dia bilang begitu. Jadi itu bukan apa ya, bukan jaminan atau bukan apa ya, indikasi ketakwaan seseorang. Wow. Yang menikah sama kita ini ceritanya Ya hanya kami yang bisa menjelaskan. Karena itu ya menurut saya, apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini adalah bahwa pengalaman saya menjadi penulis itu adalah sebuah panggilan jiwa. Memang sejak kecil itu saya memang orang yang senang membaca. Nah, saya katakan kepada kalian nggak bakalan bisa menulis dengan baik kalau kalian nggak punya modal. Nah, modalnya apa? Baca yang banyak, bukan baca status ya. Bisa nggak boleh sekarang jangan habiskan waktu untuk baca status yang sampah. Baca buku baca. Mau baca buku elektronik, tiap banyak sekarang e-book gitu ya, banyak silahkan. Atau baca buku, kalau saya senang baca buku aslinya karena kalau saya membaca buku aslinya itu tercium kertasnya dan itu berkesan ya, halamannya itu berbeda kalau saya membaca buku elektronik itu rasanya kok nggak banyak kesannya ya. Ya, benar. Saya selalu kemana-mana tuh, saya selalu menyiapkan waktu. Jadi dalam usia saya seperti ini, itu selalu ada waktu 1 jam, ya berapa menit itu saya selalu menyiapkan waktu untuk bagaimana saya bisa men-charge. Jadi seperti itu charger gitu. Jadi jangan dikira orang seperti saya nggak membaca lagi. Semua penelitian terbaru itu saya ikuti semuanya. Di televisi itu kan saya punya channel BBC Earth, di mana penelitian terbaru itu ada di sana. Meskipun itu bukan bidang ilmu saya ya, misalnya sains, matematika atau yang berkaitan dengan fisika, saya ikuti semua. Karena itu pasti ada gunanya untuk untuk melihat bagaimana kita mampu merespon persoalan-persoalan dari masyarakat kita. Nah, itu karena itu buat saya betul-betul ya memberikan tips buat kalian banyak baca aja biar nggak ada relevansinya dengan ilmu yang kalian tekuni. Buat saya baca aja karena pasti nanti ada kaitannya. Karena ilmu itu nggak linear buat saya, jadi pasti ada kaitannya. Kenapa begini? Oh, karena ada persoalan lingkungan, ada persoalan politik yang sekarang ternoda oleh oligarki ya. Saya benci banget itu dengan oligarki ya. Tapi bagaimana lagi, masyarakat kita kok sepertinya nggak kritis ya. Karena ini satu-satunya cara untuk bagaimana kita membangun demokrasi yang substantif. Nggak boleh ada oligarki. Ya, karena itu ya kita harus berani dong bicara. Nggak bisa tuh. Karena saya terus saja mengatakan, kok ada satu daerahnya, ada satu kabupaten ya, mulai dari suaminya, lalu istrinya, lalu anaknya, menantunya, dia 25 tahun yang memerintah di situ. Kira-kira apa yang didapatkan oleh masyarakat di daerah itu dengan sistem dinasti seperti ini? Ada di sini. Makanya saya bilang, Yang ini juga banyak di sini. kan kalian diam saja kan? Persoalannya kalian diam saja. Ya, buat saya itu berbahaya sekali. Ya, karena apa? Kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain yang mungkin jauh lebih punya potensi, lebih punya kemampuan ya ketimbang mereka. Karena kalau oligarki itu sudah diblok begitu kan, orang lain nggak boleh masuk. Dan semua cara akan dilakukan untuk mempertahankan dinasti ini, dan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Saya bisa mengatakan seperti itu. Demo. Ya, demonya juga jangan bakar-bakar ya. Demo yang baik. Nah, terakhir saya pikir saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ibnu ini soal ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu jadi semacam ayat pamungkas ya buat para laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Nah, menarik loh, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Itu kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang betul-betul buat saya bahasa yang luar biasa canggihnya dibandingkan bahasa Jerman, bahasa Inggris tidak ada apa-apa. Karena perubahan kata dalam bahasa Arab itu bisa menjadi 56 kata berubah. Kalau dalam bahasa Inggris kan cuma misalnya ya, dalam bahasa Inggris ya he eats ya,
she eats, sama kan eats. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huwa akala, hiya akala, ada t-nya di belakang. Huwa ya'kulu, hiya ta'kulu. Jadi bukan hanya subjeknya yang berubah, kata kerjanya itu juga berubah. Beda loh, luar biasa loh. Perubahan dalam bahasa Arab itu sampai 56. Nah, di dalam Al-Quran, ya, kata ar-rajulu itu singular, pluralnya itu ar-rijal. Kalau perempuan, al-mar'ah, singular. Kalau pluralnya menjadi an-nisa, beda kan? Itu banget, perubahan katanya beda banget. Nah sayangnya Pak Ibnu, kata-kata dalam bahasa Arab ini itu nggak mampu diterjemahkan oleh bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Ar-rajul itu laki-laki dalam konteks budaya. Kalau laki-laki secara fisik itu namanya az-zakar. Jamaknya itu az-zukran. Kalau perempuan ya al-untha. Al-unus tuh kalau jamaknya. Nah, dalam bahasa Inggris ini bisa diterjemahkan kalau ar-rajulu itu terjemahannya man. Kalau ar-rijal man jamak ya. Nah, kalau az-zakaru itu diterjemahkan menjadi apa? Male. Ya, male. Kalau az-zukran menjadi males. Jadi apa bedanya man dan male? Kalau Anda mengerti bahasa Inggris pasti Anda mengatakan there's a man in my class. Anda tidak mengatakan there's a male. Apa? Kapan Anda menggunakan male? Siapa guru bahasa Inggris di sini? Coba katakan. Ayo, kalau kalian nggak mampu menjelaskan dengan baik, Anda berarti jadi guru bahasa Inggris. Nah, yang pertanyaannya lalu, kapan Al-Quran menggunakan kata ar-rajul, kapan dia menggunakan kata az-zakaru? Nah ini yang nggak banyak dijelaskan dalam masyarakat kita. Pokoknya begitu ar-rajul laki-laki, begitu az-zakaru laki-laki. Karena kesederhanaan bahasa Indonesia kita yang nggak mampu menampung makna yang banyak dan dalam bahasa Arab. Ini bukan salah kita juga kalau nggak paham-paham, karena bahasa Indonesia kita begitu sederhana. Nah, kapan Al-Quran mengatakan ar-rajul? Pak Ibnu, ar-rajul dalam bahasa Arab itu nggak selamanya berarti laki-laki. Ya, bisa berarti dia tokoh. Kan ar-rajul itu dari kata-kata rijlun, kaki. Orang yang mobile dalam Al-Quran itu ar-rajul. Kalau dia perempuan, mobile, ar-rajul. Paham nggak Pak Ibnu? Ini loh yang nggak dipahami oleh kita yang menerjemahkan. Jadi bukan salah penerjemah juga, karena bahasa Indonesia kita sangat sederhana. Jadi setiap mengatakan ar-rajul pasti laki-laki. Pak laki-laki itu GR dikit dirinya ya. 80 ya. Dalam ayat itu saja ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu itu ada kata alif lam. Siapa yang guru bahasa Arab di sini? Enggak ada. Wah Pak Ibnu bisa ada guru bahasa Arab dong Pak Ibnu. Ya nanti bisa saya transfer ke sini satu. Jadi ar-rijalu itu artinya definitif. Hanya laki-laki tertentu, gak semua laki-laki. Ada alif lam. Ya, ar-rajulu, katakanlah oke, ar-rajulu itu laki-laki yang kayak kamu deh, gak apa-apa. Ya. Tetapi ingat, ar-rajulu itu hanya laki-laki tertentu yang bisa menjadi kawam. Kawam itu juga apa? Bukan pemimpin loh, pengayom yang memenuhi kebutuhannya. Jadi kamu tuh seperti kalau saya sih, ya kamu tuh sebenarnya bukan pemimpin tapi memenuhi kebutuhannya. Nah, Anissa sebagai perempuan tertentu juga, nggak semua perempuan. Karena kalau perempuan seperti saya pasti kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi hanya tertentu, jadi laki-laki tertentu, kawamuna, pengayom, ya untuk perempuan-perempuan tertentu. Tapi ingat, ayat ini berbicara dalam relasi suami istri. Kapan suami itu bisa menjadi kawam? Ada ayat belakangnya dijelaskan. Seringkali orang baca ayat itu kan cuma sepotongnya, begitu selesai. Dia sengaja gak munculkan ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya itu kata kuncinya ada di situ. Nah, kapan kamu menjadi kawam? Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di. Pertama, kalau kamu punya kualitas. Kualitas apa? Ya kualitas fisik. Ya kualitas iman. Kamu punya iman yang lebih baik nggak? Imun juga. Oke. Akidah, fisik, ekonomi, ya namanya kualitas bisa macam-macam kan. Ya. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu.
min amwalihim. Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban memberi nafkah, kamu sudah memberi nafkah dengan baik ya kepada istrimu. Jangan-jangan kamu cuma ngasih uang 1 juta sebulan, udah gitu merasa diri sudah segala-galanya. Tiap hari diminta kembali lagi. Jadi paling tidak ada 2 persyaratan yang dituliskan oleh Allah. 9 Ini kosong. tidak pernah dibaca dengan baik. Nah kerjaan saya itu kan membaca itu saya sampaikan orang marah-marah, ya marah-marah aja kamu, tapi kan Al-Quran bilang begitu. Saya nggak takut orang maki-maki saya dimarah-marahin abis, oke nggak masalah. Tapi saya kan menyampaikan, sudah selesai kan tugas saya. Kamu kalau marah-marah nggak usah marah-marah, tulis deh buku supaya jelas bahwa apa yang saya katakan itu nggak benar. Jadi paling tidak Al-Quran mengatakan ada 2 persyaratan kamu menjadi kawam. Kamu punya kualitas. Kualitas itu ya sangat luas dong spektrumnya. Kamu sudah menunaikan kewajibanmu memberikan nafkah. Karena nafkah dalam bahasa Arab itu luar biasa. Ininya apa ya, rumitnya. Karena apa kalau saya mempelajari budaya Arab? Sebenarnya enak jadi istri orang Arab. Kenapa saya 2 tahun di Arab saya memperhatikan, oh ternyata ya kalau di Arab itu yang berbelanja suaminya, jadi suami-suami itu pergi ke pasar. Pulang dari pasar dia juga yang masak. Masya Allah. Jadi saya itu yang punya dosen, pembimbing saya itu dosen yang didatangkan Syekh, ya, Syekh Jamal itu didatangkan dari Cairo University, bukan Cairo, Al-Azhar University ke Yayan Alauddin. Dia pembimbing saya, pembimbing skripsi saya karena saya jurusan bahasa Arab ya waktu S1. Jadi saya menulis dalam bahasa Arab. Pembimbing saya itu adalah Syekh. Saya tuh kadang-kadang suka kesel gitu. Pagi-pagi saya datang ke rumahnya, dia masih di pasar. Nah, pulang dari pasar, dia masih masak lagi. Terus dia bilang begini, ini kewajiban saya sebagai seorang suami. Jadi istri saya itu menerima makanan yang sudah jadi, karena dia sudah mengurusi anak-anak saya. Masya Allah. Tepuk tangan. Coba saya bilang, ya Allah, dalam hati saya kok bisa begini ya? Padahal dia profesor terkenal ya, dikirim oleh Al-Azhar University ke Yayan Alauddin. Terus saya bilang sama padekan saya itu kalau pergi bimbingan sama Pak Syekh Kamil ya, Pak Syekh Kamil Jamal itu kok saya itu kok kadang-kadang waktu saya itu habis terbuang menunggu dia ke pasar dulu. Terus kata dekan saya Pak Mustafa Nuri ya, yang orang Sumbawa itu kan dia lama di Mekah ya, lama juga di Kairo. Dia mengatakan ya memang begitu orang Arab. Ini loh. Kenapa? Ya boleh juga, tetapi menurut saya ya memang orang-orang Arab itu tanggung jawabnya kepada istri ya. Istri itu tahu nggak, di dalam Al-Quran itu kalau menurut orang Arab itu tugas istri itu satu-satunya adalah memberikan pelayanan di tempat tidur. Ya that's it. Yang lain semuanya adalah, makanya orang Arab itu perlu banyak sekali pembantu dari Indonesia supaya dia lebih ringan tugasnya. Jadi yang perlu pembantu itu bukan para istri, tapi para suami. Menarik loh kalau Anda katakan, kenapa orang-orang Arab itu perlu pembantu rumah tangga? Yang perlu itu suaminya, karena dia ingin bebas dari kewajiban-kewajiban rumah tangga. Bayangkan dia ke pasar dulu, yang udah gitu dia masak lagi. Udah aku bayang ini. Jadi sekarang Anda jadi suami banyak-banyak lah bertobat ya. 10 kosong. Karena itu yang terakhir saya mengatakan kepada kita semua, bagaimana kita menjadi penulis. Saya berharap bahwa betul-betul Anda memilih ya, memilih profesi menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang dosen. Jangan setengah-setengah. Pilihlah ini adalah sebuah kesadaran penuh bahwa ini adalah sebuah profesi yang menurut saya adalah profesi yang sangat mulia, karena di dalam Islam yang dikatakan ya fa'illahu ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Ya, karena firman Allah itu pasti gak bohong, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang mengedepankan upaya-upaya peningkatan literasi ya, dan upaya orang-orang yang menebarkan ilmu pengetahuan ya, beberapa derajat. Jadi kalau Allah menghendakinya, kita semua akan menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada Anda semua menjadi penulis-penulis yang bukan hanya produktif, tetapi penulis yang kritis,
yang menghasilkan tulisan-tulisan yang memberikan enlightenment, pencerahan untuk kemanusiaan. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.